Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nurjana dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Tingkat Antusiasme Remaja Terhadap Penggunaan Dompet Digital. Tingkat antusiasme remaja ini diukur berdasarkan skala penggunaan, keuntungan yang diperoleh, kendala yang dihadapi, dan tingkat kepuasan pengguna. Pemaparan ini terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua yaitu metode, yang berisi metode pengambilan data penelitian. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, yang berisi hasil dari penelitian dan pembahasannya. Yang keempat yaitu simpulan, yang berisi kesimpulan mengenai pembahasan. Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu iptek yang berkembang pesat. Iptek saat ini berkembang sangat pesat. Hal ini tentu memberikan dampak bagi suatu negara. Dampak tersebut dapat dilihat di berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Adanya perkembangan iptek di bidang ekonomi mendorong inovator untuk menciptakan suatu teknologi baru dalam sistem pembayaran. Yang kedua yaitu maraknya sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai banyak dimodifikasi menggunakan sistem pembayaran digital dan menjadi tren di Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan biaya yang digunakan sistem pembayaran digital hanya sepertiga sampai setengah dari sistem pembayaran tunai berbasis kertas. Yang ketiga yaitu tingkat penggunaan internet di kalangan remaja yang sangat tinggi. Berdasarkan siaran pers nomor 53 garing HM garing Kominfo garing 02 garing 2018 tertanggal 19 Februari 2018, Kominfo merilis bahwa sejumlah pengguna internet pada tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68% dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2016. Pada laporan tersebut, kategori usia pengguna menurut Menkominfo adalah usia 13-18 tahun sebanyak 16,68%, usia 19-34 tahun sebanyak 49,52%, usia 35-54 tahun sebanyak 25,55%, dan usia lebih dari 54 tahun sebanyak 4,24%. Dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa pengguna e-wallet masih didominasi oleh kalangan remaja. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana antusiasme remaja terhadap penggunaan e-wallet. Yang kedua, apa keuntungan dan kendala yang dihadapi remaja dalam penggunaan e-wallet. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan remaja dalam penggunaan e-wallet. Tujuan ini berguna untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat antusiasme remaja terhadap penggunaan e-wallet. Yang kedua, untuk mengetahui keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan e-wallet. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kepuasan penggunaan e-wallet. Metode yang digunakan yaitu dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner jenis semi terbuka. Menurut Sugiono, pada tahun 2010, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Adapun kuesioner yang dipilih oleh penulis adalah kuesioner semi terbuka. Kemungkinan jawaban sudah diberikan oleh penulis sebelumnya, namun responden masih diberi kesempatan untuk memberikan jawaban yang lain. Yang kedua yaitu responden. Responden yang digunakan penulis yaitu dengan rentang umur 16-20 tahun dengan jumlah responden sebanyak 45 responden. Yang ketiga yaitu data. Data yang digunakan yaitu data primer. Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Yang keempat yaitu analisis. Analisis dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Maksudnya yaitu analisis menggunakan data secara mendalam dalam bentuk angka dan kalimat. Hasil dan pembahasan yang pertama. Di sini tertera tabel usia dari responden.
usia 16 tahun dengan 1 responden, usia 18 tahun dengan 14 responden, usia 19 tahun dengan 29 responden, usia 20 tahun dengan 1 responden. Momisdaily.com menyatakan bahwa kepraktisan menjadi salah satu alasan utama e-wallet populer di kalangan anak muda. Selain itu, anak muda adalah early adopter dalam setiap inovasi teknologi, termasuk finansial teknologi. Jadi, meski alasan kepraktisan seharusnya menjadi daya tarik bagi banyak kalangan, generasi yang lebih matang akan mempunyai barrier of entry yang lebih tinggi karena sudah merasa nyaman bertransaksi menggunakan uang tunai. Hasil dan pembahasan yang kedua, tertera tabel jenis e-wallet yang digunakan oleh responden. Pada pertanyaan ini, responden diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu jenis e-wallet yang biasanya digunakan. Jenis e-wallet yang pertama yaitu Flash dengan 1 responden, Breezy dengan 6 responden, Link Aja dengan 20 responden, OVO dengan 36 responden, Dana dengan 11 responden, GoPay dengan 19 responden, ShopeePay dengan 2 responden, Brimo dengan 1 responden, dan yang lainnya dengan 2 responden. Ibris Group yang berkolaborasi dengan perusahaan analisis data terpercaya APPNI berusaha merangkum data mengenai aplikasi e-wallet paling populer di Indonesia. Berdasarkan data kuartal 2 tahun 2019 yang didapatkan dari APPNI, 5 besar e-wallet dengan pengguna aktif bulanan terbanyak masih diduduki oleh pemain lokal, yaitu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan Genius. Data tersebut bersesuaian dengan data penelitian yang menunjukkan 3 terbesar e-wallet yang banyak digunakan responden adalah OVO, Link Aja, dan GoPay. Hasil dan pembahasan yang ketiga, di sini ada tabel tingkat penggunaan e-wallet oleh responden. Tingkat penggunaan sangat jarang dengan 1 responden, tingkat penggunaan jarang dengan 6 responden, tingkat penggunaan kadang-kadang dengan 12 responden, tingkat penggunaan sering dengan 19 responden, dan tingkat penggunaan selalu dengan 7 responden. Dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan sering dengan 19 responden berada pada urutan pertama. Indikasi ini menunjukkan remaja antusias dalam penggunaan dompet digital atau e-wallet. Hasil dan pembahasan yang keempat yaitu keuntungan yang didapatkan selama penggunaan e-wallet. Yang pertama yaitu pembayaran lebih efisien, dikarenakan penjual maupun pembeli tidak perlu menyiapkan uang pecahan untuk menyesuaikan dengan nominal pembelian. Yang kedua yaitu kemudahan dalam transaksi, karena kemudahan mengakses server tidak ribet. Yang ketiga yaitu mendapatkan promo, diskon, dan cashback yang menarik. Salah satu alasan terbesar remaja menggunakan e-wallet karena dapat menghemat pengeluaran. Yang keempat yaitu meminimalisir tindak kejahatan karena tidak perlu membawa dompet yang berisi uang tunai. Yang kelima, memudahkan pencatatan keuangan dikarenakan pada e-wallet terdapat riwayat transaksi. Dan yang keenam yaitu transaksi bisa dilakukan di mana saja dikarenakan transaksi hanya dilakukan melalui smartphone. Hasil dan pembahasan yang kelima, kendala yang dihadapi selama penggunaan e-wallet. Yang pertama yaitu koneksi internet yang tidak memadai. Yang kedua yaitu tidak semua toko menyediakan pembayaran menggunakan e-wallet. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan cara untuk top up. Pembahasan yang keenam, terdapat tabel mengenai rentang angka kepuasan oleh responden. Rentang angka kepuasan 1 dengan 0 responden, rentang angka kepuasan 2 dengan 0 responden, rentang angka kepuasan 3 dengan 11 responden, rentang angka kepuasan 4 dengan 25 responden, rentang angka kepuasan 5 dengan 9 responden. Dapat disimpulkan bahwa rentang angka kepuasan 4 memiliki kedudukan pertama dengan jumlah responden sebanyak 25 responden. Menurut Umar 2005, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi dari apa yang didapatkan responden, responden akan menjadi pengguna setia dari e-wallet tersebut. Simpulan, dari berbagai pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu remaja memiliki tingkat antusias yang tinggi terhadap penggunaan dompet digital atau e-wallet. Yang kedua, kepuasan remaja dalam penggunaan e-wallet cukup tinggi. Yang ketiga, keuntungan yang didapat dalam penggunaan e-wallet jauh lebih banyak daripada kendala yang dihadapi. Dan yang keempat, keterbatasan cara top up telah dibantah oleh sejumlah ahli.
karena top up sudah bisa dilakukan di swalayan, driver, ataupun m-banking. Sekian pemaparan artikel dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.